Kisah mualaf Christian Tarigan, yang ayahnya seorang pendeta dan memiliki gereja serta kakak dan adik kandung pun menjadi pendeta. Cuma dia yang mendapatkan hidayah akan kebenaran Islam. Silakan disimak. Dulu sebelum Islam, nama saya Christian Tarigan. Setelah masuk Islam berganti menjadi Ahmad Tarigan. Saya lahir di keluarga Kristen yang taat. Ayah saya adalah seorang pendeta dan membangun gereja di Kabupaten Kabung, di daerah Kabung, Sumatera Utara, Brastagi. Dan saya itu ada 6 bersaudara. Saya anak keempat. Anak pertama pendeta. Anak kedua menikah dengan pendeta. Anak ketiga, beliau adalah seorang dosen dan sekaligus pendeta. Anak keempat saya. Anak kelima telah selesai sekolah teologi. Jadi kedepannya juga jadi pendeta. Dan anak terakhir baru selesai juga dari sekolah teologi. Jadi semuanya keluarga pendeta. Saya satu-satunya yang alhamdulillah atas izin Allah, Allah bawa untuk masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Nah, perjalanannya panjang sekali. Dan itu dimulai dari ketika saya lahir, saya diadopsi oleh paman kandung saya, yang paman kandung saya ini dengan istrinya tidak punya anak. Jadi mereka meminta kepada orang tua kandung saya untuk saya diadopsi menjadi anak mereka. Mereka memohon dengan permohonan yang sampai menangis dan memohon. Kemudian orang tua kandung saya mengizinkan saya diadopsi, tapi dengan 2 syarat. Yang pertama, nama saya harus Christian. Yang kedua, saya harus mereka jadikan menjadi pendeta. Kalau 2 syarat ini mereka tidak bisa penuhi, gagal jadi anak mereka. Tapi kalau mereka bisa komitmen penuhi 2 syarat ini, maka saya diperbolehkan diasuh atau diadopsi oleh mereka. Maka paman kandung saya itu dan bibi kandung saya menyepakati, baik, anak ini akan kami beri nama Christian dan akan kami bimbing untuk menjadi pendeta. Kami fasilitasi dia agar menjadi gembala-gembala, yaitu pendeta. Maka diadopsilah saya. Saya dibawa ke tempat yang lain. Ke tempat yang lain ini mayoritas non-muslim. Kalau tadi di Kabung, Brastagi, mayoritas kalau tempat paman saya mayoritas muslim. Kalau tempat orang tua kandung saya mayoritas non-muslim. Maka saya dibawa oleh paman kandung saya mayoritas muslim. Disitulah perjalanan saya kemudian berdekatan dengan kaum muslimin. Ketika SMP saya sekolah di sekolah Katolik. Karena sekolah Kristen yang betul-betul mengkader dan pendidikan Kristennya itu yang bagus, Katolik. Meskipun paman kandung saya dan orang tua kandung saya Protestan, tetapi saya disekolahkan di sekolah Katolik. Ternyata mengapa ada perbedaan antara kitab orang Katolik dan Protestan? Jumlah Injil atau surat di kitab Katolik, Alkitab Katolik itu lebih banyak jumlah Injilnya dibandingkan Protestan. Saya jadi heran dong. Sama-sama Kristen, sama-sama katanya Tuhannya Yesus. Tapi kenapa kemudian jumlah Injilnya berbeda? Kalau Injilnya Katolik yang benar, berarti Injilnya Protestan ada pengurangan dong. Tapi kalau Injilnya Protestan yang benar, berarti Injilnya Katolik ada penambahan dong. Iya. Bagaimana mungkin kitab suci ditambah atau dikurangi? Iya. Itu sudah mengganggu keimanan saya. Lalu kemudian tata cara beribadah yang sangat berbeda. Dalam Katolik, yaitu ketika kita masuk gereja, sebelum kita masuk, kita harus ambil air suci. Nah, itu tanda salib dulu. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Lalu kita sujud dulu ke Bunda Maria, patung Bunda Maria, patung Yesus, baru kita duduk. Dan itu tidak saya temukan di Protestan. Mulai lagi berkecamuk keimanan saya. Mengapa terjadi perbedaan seperti ini? Dan banyak lagi perbedaan. Akhirnya ketika saya tamat SMP, saya masuk SMA. Dan SMA ini
saya memilih SMA negeri. Padahal orang tua paman kandung saya mengadopsi saya itu meminta, mensugesti atau memaksa saya untuk masuk lagi SMA Katolik. Tapi saya tetap kekeh untuk masuk negeri. Nah, ini jalan Allah sebenarnya. Jadi tanpa tahu paman kandung saya dan orang tua saya kandung di Brastagi, saya secara sembunyi-sembunyi ikut tes ujian masuk SMA negeri. Dan alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Lulus. Jadi saya bilang sama ayah saya, bapak saya kan, yang mengadopsi saya ini, saya sudah lulus, jadi mau gimana lagi? Ya sudah. Tapi kamu kalau sudah lulus begini, kamu masuk SMA negeri, kamu jangan terlalu dekat dengan anak-anak beragama Islam. Karena ingat, kamu tujuannya adalah menjadi pendeta. Siap, saya bilang. Masuklah saya SMA negeri. Nah, untuk informasi, sebelumnya ketika saya non-muslim itu, saya mendengar sering sekali saya disugesti oleh orang-orang Kristen, oleh pendeta-pendeta bahwa Islam itu agama teroris. Islam itu agama radikal. Islam itu agama kekerasan. Itu yang saya terima dari orang-orang Kristen pada saat itu. Tetapi sebaliknya ketika saya masuk SMA, ketika saya berteman dengan orang Kristen, dan saya juga berteman dengan orang Islam, saya perhatikan, kok orang Islam justru tidak menunjukkan kekerasan yang disampaikan kepada saya bahwa Islam itu agama kekerasan. Justru saya lihat agama Islam itu humble, berteman dengan baik, ramah, dan mereka ya bagaimana berteman biasanya. Jadi saya mulai ragu, ini jangan-jangan saya dibohongi nih sama para pendeta nih. Nah, kemudian atas dasar keingintahuan saya tentang Islam, saya tanyalah teman-teman saya beragama Islam. Itu saya berani bertanya di SMA kelas 3. Kelas 3 SMA, usia 17 tahun, saya tanya ke teman-teman saya beragama Islam itu, Islam seperti apa sih? Saya mau tahu dari kamu, bagaimana sebenarnya agama Islam? Tolong kasih tahu saya. Karena saya dengar Islam itu agama teroris, agama yang mengajarkan tidak boleh makan yang enak-enak, semisal Kristen gini aja dah. Kamu ini kan sepertinya memang kelihatan serius belajar Islam. Nah, bagaimana kalau kami temukan kamu dengan seorang ustadz, namanya Pak Sudirman Latsa. Nah, inilah awalnya saya akan menemukan hidayah atas izin Allah. Nah, di sekolah itu Ustadz Sudirman Latsa bilang, ya udah, kita diskusi jangan di sekolah. Nggak enak dilihat para guru dan teman-teman yang lain. Kamu datang ke rumah saya nanti siang. Tapi kalau bisa bawa Alkitab kamu, katanya. Kamu bawa Alkitab ya. Tantangin juga. Wah, saya ditantang. Wah, ini kok Ustadz bicara kitab. Oke, siap. Datanglah saya siang ke rumah beliau, bawa Alkitab. Disuguhi dengan makan minuman dengan lemah lembut luar biasa. Sedikit pun tidak ada ciri-ciri yang katanya teroris, Islam itu kekerasan. Tidak ada. Justru ditampilkan adalah bagaimana menyambut tamu. Walaupun berbeda agama. Tetapi karena kamu tamu saya muliakan. Setelah makan, setelah santai, minum santai, ya udah, mulailah diskusi. Kamu pengen tahu tentang agama Islam, tetapi di kesempatan ini saya juga akan gali tentang Kristen di hadapan kamu. Loh, Ustadz kenapa berbicara Kristen? Ya, karena saya selain paham Islam, karena saya Ustadz, tapi saya juga belajar tentang agama Kristen yang menguatkan keislaman saya. Wah, saya kaget. Lah, Ustadz belajar Kristen yang menguatkan Islam Ustadz. Iya benar, katanya. Sebentar. Dia masuk ke kamar, Dia masuk ke kamar, dia keluarkan Bible yang sama dengan Bible saya. Alkitab saya sama. Lah, Ustadz, kok baca Alkitab? Iya, saya baca Alkitab. Dengan membaca Alkitab menguatkan saya tentang Islam. Terjadilah diskusi yang panjang. Pertama dia jawab tentang Islam bukan teroris. Dia buka dalam Al-Quran, ketika itu saya kan tidak tahu Arabnya. Dia baca, Allah menegaskan, Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatalan nasa jami'an.
Beliau bacakan artinya yang membuat saya betul-betul tergetar hati saya, karena ayat ini tidak pernah saya baca dalam kitab saya, nggak pernah. Justru itu saya dengar dari seorang muslim dan dari Al-Quran. Beliau membacakan artinya, siapa yang membunuh satu orang yang orang ini tak bersalah, dosanya faka'annama qatalan nasa jami'an. Dosanya seperti membunuh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Saya kaget. Ini Al-Quran. Ya, ini Al-Quran. Ini adalah ayat yang diimani oleh orang Islam. Tidak boleh membunuh orang yang tak bersalah. Satu orang saja dibunuh, dosanya seperti membunuh seluruh manusia yang dunia ini. Ini pendekatan Islam. Jadi kalau kemudian ada orang yang mengatakan Islam teroris, Islam agama kekerasan, sesungguhnya mereka sedang memfitnah dan mereka sedang menyudutkan Islam, yang sebenarnya Islam tidak seperti itu. Kamu tahu Islam teroris dari siapa? Kata Ustaz. Dari orang Kristen. Kamu tahu dari orang Kristen. Sekarang saya Muslim yang akan menyampaikan kepada kamu bahwa Islam bukan agama teroris. Langsung dia tunjukkan ayat. Masya Allah, saya betul-betul tergetar. Tapi tidak cukup sampai di situ, kata dia. Lanjutannya gimana? Saya bilang. Dia baca lagi ayat selanjutnya. Dia bacakan Arabnya. Waman faka'annama ahyan nasa waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Dia bacakan artinya, siapa yang menolong satu orang manusia, dikasih bantuan. Ada santri yang tak bisa makan, dikasih beras sehingga dia bisa hidup. Satu orang saja, kata beliau, faka'annama ahyan nasa jami'an. Pahalanya bagaikan menolong seluruh manusia yang ada di dunia ini. Tak terasa air mata saya jatuh. Saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Jangan tersinggung saya kalau bahas Kristen, katanya. Setelah saya jawab ingin tahu tentang Islam, saya akan bahas tentang Kristen. Oke? Masuklah. Dia bilang begini, saya ingat betul, dan ini selalu saya sampaikan kepada orang yang ingin masuk Islam atau yang ingin dialog sama saya, orang Kristen yang ingin diskusi dengan saya. Saya ingat betul kalimat Ustadz Sudirman Lapsa, kalau orang Kristen masuk Islam, dia tidak kehilangan Yesus, tetapi sesungguhnya dia menemukan Yesus yang benar. Yesus yang seperti apa? Dia buka Markus 12 ayat 29. Di situ Yesus menegaskan bahwa Yesus bukan Tuhan, justru Tuhan itu adalah Allah yang Esa. Allah yang Esa. Bukan Allah atau Allah yang satu. Tetapi Alkitab jelas Esa. Kalau satu masih bisa dibagi, satu bagi setengah-setengah. Makanya kalau di situ dikatakan Esa, satu, ya, make sense atau masuk akal Trinitas. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Maka Yesus menegaskan bahwa ada Tuhan, yaitu Allah yang Esa. Maka siapa yang mengatakan Allah itu Tuhan atau yang Esa, maka dia bukan Tuhan, tetapi dia adalah makhluk, dia adalah utusan Allah. Sebagaimana Yesus menegaskan, karena mereka menganggap bahwa yang disalib itu Yesus. Yesus dalam kayu salib, di kayu salib menegaskan, Ilahi, ilahi, lama sabaktani. Eli, eli, lama sabaktani. Bahasa Arab, ilahi, ilahi, limadza sabaktani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Maka siapa yang mengatakan Tuhan, maka dia bukan Tuhan. Dia adalah makhluk. Panjang lebar diskusi kami, sampai setengah tahun. Setengah tahun ya? Setengah tahun, 6 bulan. Akhirnya, tepat 8 Februari, saya mengucapkan kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya masuk Islam. Tetapi, perjuangan saya syahadat juga cukup panjang. Karena tidak diizinkan oleh paman saya dan orang tua kandung saya di Brastagi. Maka saya di backup oleh umat Islam di situ untuk meminta surat tanda tangan izin supaya saya masuk Islam, karena saya kan 17 tahun. Di Indonesia pindah agama di bawah 19 tahun harus izin orang tua. Maka saya minta tanda tangan. Paman kandung saya juga diskusi sama orang tua kandung saya di Brastagi. Akhirnya sebagai shock terapi izinkan dia masuk Islam. Tapi dengan catatan coret nama dari keluarga. Jangan biaya lagi sekolahnya. Jangan kasih sepeser pun ketika dia keluar rumah. Maka ditandatanganilah surat izin saya pindah agama. Dan itu kebahagiaan buat saya.
Tapi satu sisi pada hari itu saya kehilangan orang tua saya, kehilangan paman saya. Tapi saya ingat betul kata para ustadz, satu orang tuamu yang meninggalkan engkau karena berpindah agama, karena engkau pindah agama kemudian orang tuamu meninggalkanmu, tetapi ada ribuan bahkan jutaan kaum muslimin yang siap menjadi orang tuamu. Itu kalimat yang menguatkan saya. Maka saya katakan kepada paman saya katakan kepada orang tua saya, ayah, saya panggil paman saya ayah. Pak, bapak, saya panggil orang tua saya bapak. Hari ini agama kita berbeda. Tetapi sampai mati pun saya tetap darah daging kalian. Saya tetap anak ayah. Saya tetap adalah orang yang sayang sama ayah. Pergi saya dari rumah itu. Atas izin Allah, 2 tahun kemudian, paman saya yang mengadopsi saya, merawat saya, 2010 masuk Islam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang sudah bersama kita di Tangerang Selatan. Oh iya. Alhamdulillah. Sekarang tugas terberat bagaimana menyampaikan hidayah kepada keluarga kandung saya. Tapi memang semuanya atas izin Allah. Kita berikhtiar, tapi hidayah itu semua atas kehendak Allah. Saya diceritakan bahwa sebenarnya kamu anak yang diadopsi oleh paman, orang tua kandungmu di Kabung. Jadi ketika saya masuk Islam, saya tidak dianggap lagi sebagai anak, tidak dianggap lagi sebagai abang dan adik. Begitu juga dengan paman saya yang mengadopsi saya tidak dianggap lagi sebagai anak, saya dicoret dari kartu keluarga mereka. Ketemu setahun sekali. Setahun sekali aja ya? Jadi saya tahu ini orang tua kandung saya, ini gereja yang dibangun oleh bapak saya. Sehingga ketika saya di sana, saya selalu doakan, inilah anak yang akan jadi pendeta, seperti itu, didoakan. Jadi hubungan harmonis sebelum saya masuk Islam itu, hubungan harmonis dengan keluarga saya non muslim. Nah sekarang pun syukur alhamdulillah kembali harmonis. Dari situ antum belum ketemu lagi waktu itu ya sama orang tua kandung ataupun paman ya? Iya, jadi sekitar 3 tahun baru saya ketemu. Dan itu ketika ya bapak kandung saya meninggal dunia. Jadi sudah lama tak bertemu, saya sudah muslim, saya sudah kuliah di salah satu universitas Islam di Jakarta. Saya dengar bapak kandung saya meninggal dunia. Jadi saya datang. Si ibadah Kristennya saya nggak ikut, tetapi ketika mengantarnya ke kubur saya ikut. Ya sampai dibilang keluarga kan, nih gara-gara kau lah bapak seperti ini. Ya tahan-tahan kuping lah. Ayah antum itu sekarang itu kan udah muslim ya? Alhamdulillah sama beliau sudah muslim. Ibu angkatnya berarti ya? Nah, ibu angkat saya meninggal ketika saya waktu SD. Jadi bapak angkat saya, paman saya tidak menikah lagi ya karena mereka punya prinsip satu untuk seumur hidup. Jadi paman kandung saya itu yang mengadopsi saya betul-betul Kristen yang taat. Dan di kesempatan-kesempatan dia mengisi evangelis, penginjil di gereja Protestan. Jadi memang benar-benar saya itu dalam lingkungan Kristen yang taat. Saya ingat betul, paman saya itu tersentuh dengan Islam bukan karena ayat Quran. Tetapi paman saya itu tersentuh dengan Islam karena dakwah bilhal, dakwah kepada muslim. Mereka itu tidak baca Quran, tapi yang mereka baca adalah akhlak kita. Yang mereka baca adalah bagaimana kita bersikap dengan mereka. Maka mereka melihat Islam dari sikap kita. Begitu juga paman saya. Ketika saya masuk Islam, saya nggak pernah dakwahi. Tapi ketika saya datang mengunjungi dia, seminggu sekali saya datang mengunjungi dia, saya bawa martabak, saya bawa apapun. Karena ketika saya masuk Islam, saya di panti asuhan, waktu itu saya di panti asuhan muslim, sembari menyelesaikan sekolah saya bekerja di depot air minum. Nah gaji yang saya miliki itu, saya belikanlah martabak, saya belikan makan, saya datangi paman saya. Saya datangi dia, saya cium tangannya. Yang dimana ketika saya Kristen dulu, saya tak pernah cium tangan bapak saya. Jauh lebih lembut daripada kemarin-kemarin. Dia cuek, ngapain kau datang kemarin? Pergi kau. Gitu kan. Ya udah saya pergi. Ya nanti dimakan martabaknya ya. Udah pergi, kubang tuh nanti. Gitu. Minggu depan saya datang. Dan itu terus saya lakukan.
Lama-lama dia bertanya, Christian, ayah dengar bahwa Islam itu agama teroris, bahwa kau nanti akan dikader menjadi teroris. Tapi kau datang ke sini cium tangan, bawa makan. Apa kau nggak dimarah nanti sama ustadzmu? Gitu kan? Apa kau nanti nggak diomelin nih? Saya bilang, ayah salah paham tentang Islam. Justru ustadz-ustadz itu mengajarkan saya harus berbakti kepada ayah. Saya harus berbakti kepada orang tua kandung saya. Tapi karena mereka jauh gimana? Maka di sini ada ayah yang membesarkan saya. Saya harus berbakti sama ayah. Tidak boleh saya durhaka sama ayah dalam hal hubungan antar manusia. Tapi dalam agama, kalau orang tua menyuruh saya melakukan hal yang bertentangan dengan Islam, saya tidak bisa. Jadi Islam itu bukan teroris ya. Saya bacakan ayat yang pernah saya baca dulu, yang pernah saya diperdengarkan. Siapa yang membunuh satu orang tak bersalah, dosanya seperti membunuh seluruh manusia. Siapa yang menyelamatkan satu orang, maka pahalanya seperti menyelamatkan seluruh manusia. Setiap akhlak saya tunjukkan, saya iringi dengan Quran. Baru saya masukkan ke Bible. Ya, ayat ini kan nggak pernah kita temukan dalam Alkitab. Justru dalam Alkitab. Justru sebaliknya dalam Alkitab yang ditunjukkan adalah ayat-ayat pembunuhan. Ada dalam Alkitab ayat teroris, tapi mungkin di sini kalau kita buka terlalu vulgar kan, bahwa jangankan manusia, pohon saja dibunuh kalau dalam keadaan perang. Ada pohon, Ya Allah. perempuan, hewan, Anak kecil. hewan tak bersalah dibunuh. Ya Allah. Jadi hewan kalau dibunuh dalam keadaan perang, lah saya salahnya apa? Itu dalam Alkitab mereka seperti itu. Saya tunjukkan, ini kan Alkitab Kristen. Tapi lihat ini Al-Quran umat Islam. Jauh berbeda kan? Nah, besok masuk lagi. Akhirnya di 2010, 2 tahun ya, 2008 saya masuk Islam. 2009 proses sampai 2010, 2 tahun bapak saya mengucapkan, sebenarnya ketika engkau menyampaikan tentang Al-Quran dan Alkitab, bapak belajar juga diam-diam untuk mengkonfirmasi apa yang kau sampaikan. Dan ternyata apa yang kau sampaikan itu masuk akal. Khususnya tentang ketuhanan Yesus yang ternyata memang tidak ada dalam Alkitab. Tapi bapak gengsi. Wah. Nah, tapi sekarang hari ini bapak sudah meyakini Islam itu agama yang benar. Bagaimana caranya supaya bapak juga ikut dengan engkau masuk Islam? Karena hari ini bapak sudah komitmen, apapun kata orang Kristen tentang bapak, jika bapak masuk Islam, bapak tidak peduli lagi Islam. Waduh, saya menangis haru ketika itu. Ya Allah, memang bapak kandung saya, orang tua kandung saya belum engkau ijabah masuk Islam, tetapi saya sudah sangat bahagia sekali. Paman yang mengadopsi saya masuk Islam, itu sudah sangat bahagia sekali. Saya ketemukan dengan Pak Suliman Larsa, dan kemudian difasilitasi bapak saya masuk Islam. Kemudian sama seperti saya, bapak saya pun dikucilkan, tapi dia nggak peduli. Dia sudah siapkan semuanya, ekonomi dan mental sudah dia siapkan. Ketika dia dikucilkan, dia tak peduli. Dan sekarang alhamdulillah sudah ikut dengan saya di Tangerang Selatan, dan nanti juga akan tinggal di pesantren, insya Allah. Perlu saya informasikan di kesempatan ini bahwa non-muslim itu, para pendeta, khususnya murtadin yang mereka sudah didik menjadi pendeta, mereka itu dikader untuk memurtadkan orang Islam, bukan lagi dengan Alkitab, tetapi memurtadkan orang Islam dengan Quran. Mereka dibekali dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat yang mereka bisa pelintir. Ini kita sudah informasikan ini, edukasi kepada masjid-masjid. Kadang banyak masjid yang sudah sadar bahwa upaya pemurtadan ini sudah semakin luar biasa. Satunya ini tadi, Mas, bahwa seorang murtadin dari Aceh, kita reaction, dia mengatakan dalam YouTube-nya bahwa dia menantang Mu'alaf Center Indonesia, jawab kalau bisa. Kata dia dalam surat Ali Imran ayat 45, di situ ayat yang menegaskan ketuhanan Yesus, sebab ayatnya ada potongan kata wajiha dan waminal muqarrabin. Arti ayat ini adalah bahwa Isa yang mereka anggap Yesus itu wajiha,
dimuliakan di dunia dan akhirat. Mm-mm. Mereka menganggap kalau dimuliakan di dunia dan akhirat bahwa itu adalah Tuhan. Oh. Dan mereka kemudian dengan seenak udelnya ngomong, hanya Isa yang mendapatkan gelar wajiha. Nabi yang lain tidak ada dapat gelar wajiha. Itu kata dia. Lalu kata wa minal muqarrabin, mereka artinya dengan seenak udelnya mereka katakan adalah orang yang dekat dengan Allah. Memang itu artinya. Tetapi kalau kita bahas dari sisi bahasa Arab, pertama wa minal muqarrabin itu jamak. Dan di situ ada kata min. Wa minal muqarrabin artinya bukan yang dekat dengan Allah, tetapi di antara orang-orang yang dekat dengan Allah. Yang artinya adalah tidak hanya Nabi Isa yang dekat dengan Allah. Iya. Karena dalam Alkitab mereka ada ayat bahwa Yesus akan duduk di samping Allah Bapa. Tidak hanya Nabi Isa yang dekat dengan Allah. Kalau manusia beriman kepada Allah, maka dia termasuk dekat dengan Allah. Tidak hanya Nabi Isa. Dan memang arti wa minal muqarrabin adalah di antara orang-orang yang dekat dengan Allah. Tapi mereka pelintir hanya Nabi Isa yang dekat dengan Allah. Itu jahatnya mereka. Itu satu, wa minal muqarrabin. Yang kedua, wajiha. Nah, mereka katakan wajiha itu hanya milik Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran. Ternyata salah dan keliru. Mereka dengan jahatnya tidak membaca seluruh Quran. Kalau mereka baca Quran surat Al-Ahzab ayat 69, ternyata bukan hanya Nabi Isa yang dikatakan wajiha, tapi Nabi Musa alaihissalam pun mendapatkan gelar wajiha. Sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam wajihan indallah. Nabi Musa juga dimuliakan di dunia dan akhirat di hadapan Allah. Jadi kami sering informasikan kepada masjid, kami ada program Islam difitnah, mu'alaf membela. Bahwa kalau mereka memurtadkan, maka mereka masuk surga. Oh gitu. Dan ini diperintahkan dalam Alkitab mereka, bahwa di dalam Alkitab mereka ditegaskan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Inilah landasan yang memotivasi mereka. Ketika mereka memurtadkan orang, maka mereka telah melakukan amalan agung namanya. Lalu kemudian mereka bikin buku, cetak buku, yang buku itu menyudutkan Islam. Lalu buku itu dibagi-bagikan. Dibagikan kepada non-muslim gratis. Dulu ada buku namanya Risalah Haji yang ditulis oleh Saifuddin Ibrahim. Murtadin, Abraham bin Moses. Itu bukunya gratis dibagi-bagikan kaum muslimin. Judulnya Risalah Haji. Seperti Islami, padahal isinya menyudutkan Islam, Ya Allah. menghina Islam, bahkan mencaci maki Ka'bah. Nah, saya menulis buku. Saya menulis 2 buku. Yang pertama, mengapa kami memilih Islam. Yang kedua, waspada pemurtatan di sekitar Anda. Saya nulis buku itu. Tapi kalau misalnya nih, saya ajak umat Islam, ayo kita cetak buku ini 10.000 yuk. Kita wakafkan jalan Allah, kita bagikan kepada saudara-saudara kita muslim maupun non-muslim. Belum tentu ada yang mau. Iya. Tapi mereka langsung cepat tanggap. Seharusnya kan kita yang lebih bersemangat. Karena kita yakin dalam Al-Quran, inna dina illallahil Islam. Agama yang benar itu di sisi Allah adalah agama Islam. Sekarang luar biasa metode pemurtadan mereka. Tidak hanya lagi dengan sembako, tidak hanya lagi dengan Al-Quran, tetapi sudah dengan santet, dengan sihir. Ya Allah. Dan ini terjadi, mereka alami. Seorang perempuan yang mereka tangani, mereka ruqyah, ternyata ketika perempuan diruqyah, ucapan adalah Tuhan Yesus Bunda Maria, Tuhan Yesus Bunda Maria. Sudah seperti itu. Iya. Malu kita sama Allah. Kelak Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita.